Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutia dari program studi komputerisasi akuntansi perpajakan D3. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai teori GREB pada mata kuliah struktur data. Untuk penjelasannya kita lihat di video selanjutnya. Baik, di antara kalian semua mungkin kurang familiar ya dengan topik tersebut. Jadi, topik GREB ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1937. Mengapa masalah ini muncul? Masalah ini muncul karena dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yang timbul di daerah asalnya, yang dikenal dengan sebutan 7 jembatan Königsberg, yaitu suatu jaringan telekomunikasi. Strukturnya dapat dipresentasikan dengan sebuah graf. Titik-titiknya dapat dengan mudah dihubungkan secara langsung yang ditujukan dengan vertex-vertex yang adjacent. Semua terminal station dapat dihubungkan, tetapi hampir semua hubungan atau sambungan dikerjakan secara tidak langsung melalui titik-titik lainnya, sehingga grafnya akan menjadi sangat kompleks. Tetapi graf tersebut merupakan graf yang saling berhubungan atau connected graph. Kemudian, definisi graf adalah himpunan simpul yang disebut vertex atau bisa disimpulkan dengan huruf V dan dapat dihubungkan satu simpul dengan simpul lainnya menggunakan link yang disebut edge atau dapat disimbolkan dengan huruf E. Garis tersebut ada dua macam, yaitu garis yang memiliki arah dan ada yang tidak memiliki arah. Dalam graf terdapat pula istilah-istilah. Di antaranya, yang pertama ada insiden, yaitu jika E atau EJ tadi merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V atau vertex, dan W yang ditulis sebagai E sama dengan V dikali W, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Untuk istilah kedua ada degree. Di dalam graf ada yang disebut dengan degree. Degree mempunyai 3 jenis, antara lain degree dan suatu vertex X dalam antigraf adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. In degree dan suatu vertex X dalam diagraf adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Out degree dari suatu vertex X dalam diagraf adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan sampul tersebut atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Untuk istilah graf yang ketiga ada adjacent. Pada graf tidak berarah, dua simpul tersebut disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Misalnya, simpul V dan W disebut adjacent. Yang keempat ada successor dan predecessor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah successor simpul W dan simpul W adalah predecessor dari simpul V. Yang kelima ada path. Sebuah path adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Jenis-jenis graf diantaranya sebagai berikut. Graf berarah atau directed graph adalah graf yang edge-nya memiliki arah. Sebagai contoh, edge AB menghubungkan vertex A ke B, di mana hubungan vertex B ke A harus diperoleh dari edge lain, yaitu edge BA. Dan jika edge BA tidak ada, maka vertex B ke A tidak memiliki hubungan, meski vertex A ke B memiliki hubungan. Graf tak berarah atau undirected graph adalah graf yang edge-nya tidak memiliki arah, sehingga jika edge AB menghubungkan vertex A ke B, maka secara otomatis juga menghubungkan vertex B ke A. Graf berbobot atau disebut juga weighted graph adalah suatu graf di mana edge dari graf tersebut memiliki bobot atau nilai tertentu. Graf tidak berbobot atau unweighted graph adalah suatu graf di mana edge dari graf tersebut tidak memiliki bobot atau nilai untuk mempresentasikannya dalam pemrograman komputer. Graf dapat disusun dari linked list yang berada di dalam linked list.
Dalam pemrograman, agar data yang ada dalam grep dapat diolah, maka grep harus dinyatakan dalam suatu struktur data yang dapat mewakili grep tersebut. Dalam hal ini, grep perlu dipresentasikan ke dalam bentuk array dan dimensi yang sering disebut sebagai matriks atau dipresentasikan ke dalam bentuk linked list. Bentuk mana yang akan dipilih nanti biasanya tergantung kepada efisiensi dan kemudahan dalam membuat program. Berikut ini ada beberapa bentuk representasi dari grep. Yang pertama ada representasi grep dalam bentuk matriks. Ini pun mempunyai turunan, yaitu adjacency matriks grep tak berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari grep yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat kita lihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N dikali N, di mana N adalah jumlah simpul yang ada dalam grep tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree suatu simpul. Contohnya, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Turunan yang kedua ada adjacency matriks grep berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari grep yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat kita lihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N dikali N, di mana N jumlah simpul yang ada dalam grep tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul yaitu V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contohnya, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B adalah 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree-nya simpul B adalah 3 buah. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contohnya, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. Untuk turunan yang ketiga ada adjacency matriks grep berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tak terhingga dalam pemrograman. Karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contohnya pada gambar 1A, simpul A tidak memiliki hubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999. Karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tak terhingga. Representasi yang kedua ada representasi grep dalam bentuk linked list. Ini pun mempunyai turunan yaitu adjacency list. Bila ingin dipresentasikan ke dalam bentuk linked list, dapat diilustrasikan secara sederhana seperti gambar 4B.
Dari ilustrasi sederhana tersebut, terlihat ada 5 buah simpul, yaitu A, B, C, D, dan E, yang dibariskan dari atas ke bawah seperti pada gambar 4A. Kemudian, dari masing-masing simpul keluar pointer ke arah kanan, yang menunjuk simpul-simpul lain. Salah satu contohnya yang dapat dilihat pada gambar 4B, di mana A menunjuk simpul B dan simpul D. Dalam adjacency list, kita perlu membedakan antara simpul vertex dan simpul edge. Simpul vertex untuk menyatakan simpul atau vertex, dan simpul edge untuk menyatakan hubungan antar simpul yang biasa disebut busur. Struktur keduanya bisa sama, bisa juga tidak sama, tergantung kebutuhannya. Untuk memudahkan pembuatan program, struktur kedua macam simpul dibuat sama seperti yang digambarkan pada gambar 5E. Yang membedakan antara simpul vertex dan simpul edge adalah anggapan terhadap simpul tersebut. Dalam contoh ini, terlihat struktur simpul dibuat terdiri dari 3 elemen. 1 elemen untuk info, 2 elemen untuk pointer. Pointer kiri adalah left dan pointer kanan adalah right. Bila simpul dianggap sebagai simpul vertex, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul berikutnya dalam untaian simpul-simpul yang ada, atau diisi 0 bila sudah tidak ada simpul yang perlu ditunjuk, sedangkan pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge yang pertama. Namun, bila simpul dianggap sebagai simpul edge, maka pointer left digunakan untuk menunjukkan simpul vertex, tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal, dan pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge berikutnya bila masih ada, atau diisi 0 bila tidak ada lagi simpul busur yang ditunjuk. Berikut merupakan contoh codingan program representasi grep pada C++. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Dan ini merupakan hasil program representasi grep pada C++. Pada tampilan menu terdapat tampilan 1 untuk memasukkan data, 2 untuk menampilkan data, dan 0 untuk keluar. Pada tampilan ini juga dapat memasukkan pilihan. Misalnya, kita pilih 1 untuk memasukkan data. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan titik koordinat X dan Y, dan juga diminta untuk memasukkan isinya. Misalnya, X-nya kita isi 4, Y-nya kita isi 2, dan isinya kita isi 1. Setelah itu maka akan muncul tampilan menu awal. Jika kita ingin melihat hasil yang telah kita input tadi, kita dapat memilih nomor 2. Setelah itu, dapat kita lihat matriks berdasarkan titik koordinat yang kita input tadi. Jika telah selesai menggunakannya, kita dapat memasukkan 0 untuk keluar dari menu tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian tadi, karena saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.